Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulfi Wijayanti akan mempresentasikan terkait materi tentang sanitary landfill. Pengertian dari sanitary landfill. Sanitary landfill adalah sistem penimbunan sampah yang sehat, di mana sampah akan dibuang ke tempat yang rendah yang telah dilakukan penggalian untuk menampung sampah. Kemudian sampah tersebut akan ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis hingga sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Selanjutnya adalah material tanah yang dapat digunakan pada sanitary landfill. Jadi material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Selanjutnya adalah persiapan lahan. Yang pertama yaitu ketersediaan lahan. Ya, diperkirakan setidaknya lahan itu dapat beroperasi minimal 5 tahun. Namun dengan rentang waktu perencanaan 10 tahun. Yang kedua adalah jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah, yaitu sekitar 5-15 km. Yang ketiga yaitu batasan lokasi penimbunan. Ini mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan, yaitu dekat dengan jalan umum agar tidak perlu membuat jalan lagi. Dan kalaupun harus membuat jalan lagi, kurang lebih 5 km dari jalan umum agar tidak terlalu panjang. Kemudian jarak lokasi penimbunan sampah dengan sungai atau sumber air lainnya minimal 200 meter untuk mencegah pencemaran terhadap badan air. Selanjutnya, jauh dari tempat pemukiman penduduk. Kurang lebih 2 km dari pemukiman penduduk, sekitar 15 km dari laut, dan sekitar 200 meter dari saluran air. Dan adanya barir area berupa jalur hijau untuk mencegah pencemaran. Serta lokasi TPA merupakan daerah bebas banjir. 4. Kondisi tanah dan topografi. Dalam artian, data karakteristik tanah sekitar itu diperlukan untuk menyediakan material sebagai lapisan penutup tiap harinya dan sebagai penutup akhir atau final cover. Jadi tanahnya dibutuhkan untuk menyediakan material sebagai penutup. Dan nomor 5, kondisi klimatologi. Jadi ini datanya dibutuhkan untuk mengetahui tingkat intensitas sinar matahari, kemampuan evaporasi, curah hujan, dan arah angin. Kemudian kondisi geohidrologi, datanya ini dibutuhkan untuk mengetahui permeabilitas tanah di lokasi TPA. Dan yang ketujuh, hidrologi, datanya ini dibutuhkan untuk memperhitungkan sistem drainase, karakteristik runoff, dan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, dari data ini dapat diketahui kedalaman air tanah, kualitas air tanah, arah pergerakan air tanah, dan kondisi air tanah di sekitar lokasi TPA. Dan yang kedelapan adalah rencana penggunaan akhir. Ini harus diperhitungkan sebelum layout dan desain sanitary landfill dimulai, karena akan mempengaruhi desain dan rencana operasional selanjutnya. Selanjutnya ada elemen sanitary landfill. Yang pertama ada lining system. Lining system merupakan bagian terbawah yang bersentuhan dengan tanah. Biasanya terbuat dari campuran tanah dan beton yang akan membantu pembusukan sampah, sehingga tidak akan merembes ke dalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Yang kedua adalah liquid collection system, yaitu sistem yang dibuat untuk mengumpulkan lindi. Sistem ini dibuat agar lindi tidak mengenang dan merembes ke dalam tanah. Yang ketiga ada cover or cap system. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi air hujan yang masuk ke dalam tumpukan sampah. Selain itu berfungsi juga untuk mengurangi jumlah lindi yang mengenang. Dan keempat ada gas ventilation system. Di dalam sanitary landfill itu juga membutuhkan sirkulasi udara yang baik, sehingga
Ventilasi ini dibutuhkan agar pembusukan sampah yang menghasilkan gas metana dan konsentrasi gas tidak menimbulkan resiko ledakan. Selanjutnya, yang kelima ada monitoring system, yaitu merupakan sistem yang berguna untuk mengawasi, memantau, dan memberi peringatan dini jika ada kendala, seperti kebocoran yang dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Keuntungan sanitary landfill. Yang pertama yaitu murah. Dari segi peralatannya itu tidak memerlukan investasi yang besar. Dan yang kedua itu dapat menampung berbagai jenis sampah. Yang ketiga dapat dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Yang keempat dapat diubah menjadi penghasil energi listrik. Maksudnya sampah akan menghasilkan gas metana yang dapat dijadikan bahan bakar penggerak turbin. Yang kelima, mengurangi polusi udara karena sampah akan berada di dalam tanah. Selanjutnya adalah kekurangan sanitary landfill. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan pencemaran air. Maksudnya itu sampah-sampah terutama bahan organik atau bahan kimia akan menghasilkan cairan yang dapat merembes ke tanah, dan hal ini dapat mencemari tanah. Yang kedua, gas metana dari pembusukan sampah jika tidak dialirkan dapat menimbulkan ledakan. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas, dan jika ini diterapkan di kota yang padat penduduk akan cukup sulit. Yang keempat adalah biaya transportasinya cukup mahal. Sekian yang bisa dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.